hatimu di sini untuk semua berbagi ngopi. Na 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 na, ngobrol perkara inklusi. Hey hey. Hey. Satu suara, satu cerita dalam hangatnya kebersamaan ngopi. La 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 la. Hey hey. Ngobrol perkara inklusi. Oke baik, selamat pagi menjelang siang, sahabat Ngopi Day PMI Kota Bengkulu. Di sini saya sebagai host di dalam kegiatan tema Sekolah Rakyat Menyambut Pendidikan Inklusif Penyandang Disabilitas bersama Abang siapa? Septian. Abang Septian. Boleh. Oke, di sini Bang Septian, mungkin di sini kita ada berbincang-bincang dikit Bang ya, Boleh. tentang sekolah rakyat Bang. Boleh, boleh. Oke, boleh Bang, dijelaskan dulu itu apa itu sentra dharmaguna dan apa perencanaan dalam konteks sosial itu Bang. Oke. Ya, saya akan mencoba menjelaskan dengan sederhana sentra dharmaguna itu apa. Ya, jadi Kementerian Sosial memiliki UPT di daerah, namanya salah satunya Sentra Dharmaguna di Bengkulu. UPT ini menjalankan fungsi rehabilitasi sosial, yang mana kita dulu lebih dikenal sebagai panti. Panti. Ya, sebagai panti, yang mana fokusnya pada saat panti di Kota Bengkulu ini adalah untuk melayani orang-orang dengan gangguan jiwa, atau kalau yang sekarang dikenal sebagai penyandang disabilitas mental. Nah, Sentra Dharmaguna di Bengkulu yang merupakan UPT Kementerian Sosial, dalam penugasan dan fungsinya ini melayani penyandang disabilitas mental di dalam sentra. Jadi kita ada pelayanan dalam panti untuk dengan kapasitas 50 orang gitu. Dan kita tahu kondisi penyandang disabilitas mental di masyarakat itu cenderung stigma negatifnya besar, yang mana banyak ada yang dipasung, kemudian ada yang dibiarkan begitu saja, kemudian juga karena kondisi ketidakmampuannya mengendalikan diri sehingga mengganggu kenyamanan dan ketentraman di masyarakat, kira-kira. Dan banyak yang masuk ke sentra ini dulunya itu selama masih panti kondisinya berat, sehingga kami semakin ke sini memiliki aturan untuk bisa masuk dilayani di sentra ini dia harus tenang dulu, harus punya surat keterangan sudah punya sikap tenang, jadi kemudian juga sehat, agar ketika berada di dalam panti, di dalam sentra ini, kondisinya bisa terkendali dan siap menerima ajaran. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau belum ada keterangan surat sehat itu kita masih agak sulit untuk mengontrol gitu kan? Iya, jadi kalau seandainya surat tenang dari rumah sakit jiwa atau dari psikiater belum ada, itu biasanya kita sarankan atau rekomendasikan untuk bawa ke psikiater dulu, gitu kan, atau kita rujuk ke rumah sakit jiwa dulu. Artinya secara kesehatan atau mentalnya ini sudah tenang dulu, sehingga ketika masuk ke sentra, fungsi sentra sebagai rehabilitasi sosial ini kita bisa jalankan dengan baik, gitu. Berarti masih ada tahap per tahapnya Bang ya? Betul. Proses. Oke, siap Bang. Ini Bang, apa sih yang Abang ketahui tentang program sekolah rakyat yang baru diluncurkan nih oleh Presiden? Oke.
yang penting diketahui yang pertama adalah Presiden punya gagasan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, yang mana targetnya adalah di tahun 2027 kemiskinan ekstrim tuntas. Dan program-program pengentasan kemiskinan ekstrim ini salah satunya adalah sekolah rakyat. Kemudian juga baru-baru ini diluncurkan dan sedang digodok Koperasi Merah Putih, yang mana itu semua program-program itu adalah untuk mensejahterakan rakyat. Nah, sekolah rakyat ini, gagasan sekolah rakyat ini dilihat untuk memutus rantai kemiskinan, yang mana kita tahu kalau kemiskinan itu turun-temurun, gitu kan? Sehingga ketika keluarganya memiliki kesulitan untuk mengakses pendidikan, mengakses kesehatan dan akses-akses lainnya, tentunya anaknya juga akan ikut. Kemudian juga kemiskinan antar generasi ini kita mau putuskan dari generasi yang baru, gitu. Artinya dari anak-anaknya. Ini Presiden fokus kepada anak-anak untuk bukan hanya untuk memutus garis kemiskinan, juga menyambut Indonesia Emas 2045. Jadi dari sejak saat ini hingga 10 tahun ke depan, ya 10 tahun ke depan ataupun 20 tahun ke depan, ini anak-anak dipersiapkan untuk bisa survive atau menghadapi Indonesia Emas. Dari pendidikannya kita bantu, nantinya ketika dia memiliki pendidikan yang tinggi, kemudian juga bisa terbuka untuk perguruan tinggi, akses untuk dunia kerja jauh lebih luas, jauh lebih besar. Berarti itu tujuan sekolah rakyat tadi Bang ya? Iya, Untuk menghilangkan turun-temurunnya kemiskinan, kalau kita menyebutnya kemiskinan antar generasi. Betul. Dan apa sih yang membedakan sekolah rakyat ini dengan program pendidikan lainnya itu Bang? Ya, tentunya kalau pendidikan formal atau yang umum terjadi adalah anak-anak datang ke sekolah pada jam tertentu. Betul. Datang, kemudian belajar, memahami banyak pelajaran, kemudian setelah selesai sekolah kembali ke rumah atau lingkungannya. Betul. Dan kemudian kita tahu pengaruh lingkungan, pengaruh sekolah itu berpengaruh besar terhadap kemampuan dia untuk beradaptasi, gitu kan? Lingkungan yang baik maka akan membentuk membentuk karakter dia. Tetapi lingkungan yang kurang baik juga akan membentuk karakter dia seperti apa, gitu kan? Nah, sekolah rakyat dibentuk dan disusun, direncanakan berasrama, sama seperti sekolah-sekolah asrama lainnya yang sudah ada, gitu kan, seperti CT Arsa. Jadi sekolah rakyat ini dengan konsep boarding school 24 jam, anak-anak ini bukan hanya diberikan pengetahuan secara kita tahu pendidikan reguler, tapi kita berikan pendidikan karakter, menyiapkan mentalnya untuk menjadi mental yang tangguh dan berani. Kira-kira seperti itu. Ini bagaimana sih untuk sentra Dhamaguna ini merespon penugasan atau peluang untuk ikut serta dalam program ini? Ya, sebenarnya bukan peluang ya. Ini kita di Menteri Sosial ditunjuk langsung oleh Presiden sebagai perintis lah, kalau kita bisa bilang ya, perintis untuk sekolah rakyat. Nah, Kementerian Sosial ini kan punya banyak UPT di daerah-daerah, yang mana dia gedung-gedungnya sudah ada, kemudian lingkungannya juga luas, gitu kan. Jadi sentra melihat dan ditugaskan untuk sekolah rakyat ini, maka kita siap dengan mengalihkan banyak gedung dan bangunan, mengalihkan fungsinya, yang mana kita dalam sentra kita melaksanakan layanan residensial, ya, ada
keterampilan, ada vokasional, kemudian juga ada bimbingan psikososial dan lain-lain. Jadi ini kita mendukung sekolah rakyat yang menjadi gagasan Presiden Prabowo. Baik. Mungkin apa aja sih nilai ini, Bang? Nilai atau pendekatan inklusif yang menurut Bang perlu dimasukkan sejak awal dalam desain sekolah rakyat ini? Ya. Tapi sebelum ke situ, ini kan pendidikan inklusif merupakan pendidikan setara ya untuk semua, tidak ada batasan, gitu kan. Jadi untuk sekolah rakyat ini sudah dikonsep baik dari prasarana gedungnya, kelasnya, toiletnya, asramanya, ini kita bangun akses untuk disabilitas, gitu, untuk mempermudah akses bagi seluruh kondisi atau keadaan fisik dari siswanya. Kita bangunkan jalur untuk disabilitas, toilet untuk disabilitas, kemudian untuk masuk ke asramanya juga kita siapkan. Jalur-jalur ada aksesnya juga ya, untuk mereka mempermudah. Betul. Dalam konteks disabilitas ini, Bang, bagaimana potensi sekolah rakyat menjawab kesenjangan akses pendidikan ini, Bang? Ya, sekolah rakyat tentunya dilihat dari kesenjangan yang cukup besar ya, yang mana akses pendidikan merupakan bagian fundamental untuk bisa mengakses banyak hal. Salah satunya juga dunia kerja. Betul. Atau membuka lapangan pekerjaan, gitu kan. Selama dia punya pengetahuan, selama dia bisa mengakses dunia pendidikan, dia bebas untuk beradaptasi dan bisa beradaptasi kemana saja, gitu kan. Bukan hanya beradaptasi, tapi dia bisa mencukupi kebutuhan dia, kebutuhan keluarganya dia, gitu. Nah, kesenjangan dunia pendidikan ini bila dilihat untuk masyarakat miskin atau masyarakat miskin ekstrim, ini hanya bisa rata-rata hanya bisa sampai tamat SMA, gitu kan, hanya bisa tamat SMA. Nah, tapi itu untuk sebagian saja. Tapi kalau yang miskin ekstrim, yang mana untuk makan saja dia kurang, bagaimana dia bisa mengakses pendidikan? Akses-akses yang lain, akses pendidikan, apalagi akses kesehatan. Tentunya itu sudah sangat ekstrim lah, makanya disebut sebagai miskin ekstrim. Makanya sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk masyarakat yang paling bawah ekonominya, yang kalau kita sebut masyarakat miskin ekstrim. Dan kita tidak perlu malu untuk menyebutkan kondisi kita, gitu. Saya melihat ketika orang merasa kita melihat kondisi ekonominya berdasarkan data, gitu kan, kemudian dia merasa malu, minder karena disebut masuk dalam golongan miskin ekstrim, sehingga tangan bukan hanya tangan-tangan pemerintah, tapi tangan-tangan relawan yang ingin membantu, tangan-tangan swasta yang ingin menyalurkan bantuan, ini sulit, gitu. Jadi bagaimana untuk bisa menghadapi kesenjangan pendidikan, masyarakatnya harus mengakui dulu kondisi ekonominya agar bisa dibantu. Nah, sekolah rakyat sebagai jawabannya. Anak-anaknya kita bina 24 jam di sekolah rakyat sampai dia tamat SMA, yang mana pengeluaran pendidikan itu bukan hal yang kecil, tapi sangat besar, dan keluarganya nanti yang ditinggalkan, atau keluarganya yang memberikan lah ya anaknya untuk dididik dia selama bisa memiliki saving, gitu loh, untuk mencukupi kebutuhan lain, atau dia menabung, gitu. Oke. Apa sih, Bang, tantangan awal yang dihadapi dalam proses perencanaan atau penyusunan konsep sekolah rakyat ini? Ya, tantangannya banyak, Mas. Ya, sekolah rakyat ini merupakan gagasan baru selama ya bisa dibilang 1 dekade inilah ya. Sekolah rakyat dibangun dengan konsep gratis ya. Gratis artinya masyarakat tak perlu bayar, tapi pemerintah yang menyediakan anggarannya. Sebenarnya konsepnya adalah gratis. Pemerintah yang bayar seluruhnya.
Tantangannya adalah karena ini program baru, belum ada panduan khusus untuk pelaksanaannya seperti apa. Nah, dan kemudian ini kita karena panduannya belum ada, ya belum dibuat, tetapi kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Bagaimana arahan atau gagasan Presiden ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Melalui Inpres 8 tahun 2025 terkait dengan pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah, gubernur, wali kota, bupati, kemudian jajarannya, kementerian, lembaga, instansi-instansi pemerintah daerah, pemerintah pusat. Ini diminta untuk bekerja sama mengentaskan kemiskinan ekstrim. Awal gagasan ini berjalan, kita diminta untuk menyiapkan prasarana dan sarana, menyiapkan lingkungannya, atau menyiapkan lahan gedung bangunannya. Dan kemudian siapa yang bangun? Nah, yang bangun Kemenpu, Kementerian Pekerjaan Umum. Pada saat kita lagi rapat membahas tentang persiapan untuk pembangunannya, Kementerian PU sudah langsung datang ke sini, gitu kan, untuk mensurvei gedung-gedung mana, lahan-lahan mana yang bisa dialihfungsikan. Kemudian itu untuk pembangunan sarana prasarana, untuk perekrutannya, siswanya, gurunya, tenaga pendidiknya. Ini kita melibatkan Kemendikdasmen. Kemudian setelah muridnya ada, kurikulumnya seperti apa? Itu juga kita melibatkan Kemendikdasmen. Kualitas datanya seperti apa? Kita melibatkan Badan Pusat Statistik untuk menilai desil-desilnya, gitu kan? Karena mereka kompetensinya memang di situ untuk menilai. Kemudian juga itu tadi ya, sarana, prasarana, tenaga pendidiknya, gurunya, kurikulumnya. Kemudian nanti pendidikan karakternya juga nanti kita akan melibatkan pihak-pihak yang lain. Seperti itu. Jadi tantangan terbesarnya adalah kita berlayar sambil membuat sampan, membuat kapal ya. Itu tantangannya. Bagaimana sih Pak rencana pelibatan komunitas lokal termasuk penyandang disabilitas dan keluarganya? Ya. Ini kita harapkan gini ya, kita harapkan informasi yang beredar di masyarakat yang disampaikan oleh pemerintah, baik melalui media massa, kemudian dari media-media lainnya ya, media sosial, ini kiranya bisa ditangkap langsung oleh kawan-kawan Penyandang disabilitas. ya, penyandang disabilitas. Kalau ada keluarganya yang masuk kategori ya, masih kategori miskin ekstrim, putus sekolah ya, butuh pendidikan, ini bisa diusulkan gitu melalui pemerintah daerah atau para pendamping kita yang sudah kita tugaskan. Jadi selama kita melaksanakan rekrutmen, ini kita akan masuk ke sekolah-sekolah, mencari bukan hanya ke sekolah-sekolah, kita juga ke rumah-rumah. Karena kebetulan pelaksanaan pencarian siswa, sosialisasi ini kita laksanakan sambil dengan ground checking untuk DTSEN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Ini berbarengan pengerjaannya. Berarti langsung turun ke jalan rumah? Langsung turun rumah ke rumah, ya, gitu, mencari siswa atau anak-anak usia sekolah yang akan masuk jenjang SMA. Itu datanya sudah ada, kita tinggal turun ke lapangan. Nah, pada saat turun ke rumah-rumah, kami mengharapkan ada progres yang signifikan, maka strateginya diubah. Kita panggil, kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, provinsi, kota, gitu kan. Kemudian memanggil kepala-kepala sekolah, memetakan sekolah-sekolah mana yang punya data afirmasi terbanyak. Kemudian kita turun ke sekolah-sekolah tersebut, mensosialisasikan sekolah rakyat berasrama ke siswa, ke orang tua. Nah, naik tuh. Data pendaftarannya signifikan naik. Nah, bagaimana dengan teman-teman penyandang disabilitas melihat ini? Harusnya pada saat
masa pendaftaran ini sudah bisa ditangkap linknya mana, mendaftar kepada siapa, gitu kan? Atau datang langsung ke sentra, ini bisa langsung kita layani. Jadi bagaimana peluangnya itu dilihat berdasarkan kesigapan atau ketanggapan dari teman-teman penyandang disabilitas. Menurut Abang sih Bang, seberapa penting keterlibatan lintas sektor LSM, pemerintah daerah, akademisi dalam menjalankan sekolah rakyat ini Bang? Saya bilang kalau dalam range 1 sampai 10 itu full ya. Jadi keterlibatannya yang diharapkan adalah sepenuhnya. Karena bagaimanapun programnya presiden ini program seluruh rakyat, ya. Kita dukung, kita laksanakan. Kalau seandainya sudah melihat potensi ini, dukungannya bisa ya, contohnya melalui ini ya, media gitu kan, bertanya jawab terkait dengan sekolah rakyat, teknisnya seperti apa, cara mendaftarnya kemana, terus syarat-syaratnya apa gitu. Jadi memang harus jep bergerak gitu loh. Ya, ikut bergerak bersama-sama. Apa sih Bang harapan Abang terhadap pemerintah pusat untuk pelaksanaan program ini agar benar-benar inklusif? Artinya gini, kalau untuk inklusif, pendidikan inklusif ini kan sebenarnya menjadi ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena memang pendidikan itu adalah fungsi tugas dari rekan-rekan pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana pemerintah pusat melihat ini? Artinya ketika sekolah rakyat ini dibangun bukan hanya melihat dari kondisi ekonominya, tapi memang pendidikan inklusif adalah pendidikan untuk semua. Tidak melihat, melepaskan segala batas-batas, oh ini normal, oh ini tidak normal, oh ini spesial, oh ini yang reguler, yang biasa-biasa. Enggak. Tapi pendidikan inklusif itu adalah pendidikan untuk semua yang mana aksesnya adalah impact-nya atau benefit-nya nanti ada kepada masyarakat itu sendiri juga. Ketika masyarakatnya sejahtera, bukan hanya masyarakat dengan kondisi normal, gitu ya. Penyandang disabilitas dapat mengakses dunia kerja dengan tingkat pendidikannya yang tinggi, gitu ya. Artinya dengan sekolah rakyat ini sudah bisa menjawab. Karena di sekolah rakyat itu disiapkan semua prasarananya untuk bisa aksesibilitas dari penyandang disabilitas. Gitu. Ini Bang, bagaimana sih pendekatan yang akan digunakan agar tidak hanya ramah disabilitas tapi juga memperdayakan? Iya. Kalau untuk bukan apa tadi? Bukan hanya ramah disabilitas tapi memperdayakan. Iya. Sentra Dharmaguna bersama sentra-sentra yang lain merupakan UPT Kementerian Sosial yang fokus untuk rehabilitasi sosial. Salah satunya penyandang disabilitas. Gitu ya. Selama di dalam sentra, kita memberikan bukan hanya pendidikan, membantu dia untuk bisa aktif di dalam masyarakat, tapi memiliki kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk bertahan hidup, gitu ya. Kita berikan pelatihan-pelatihan seperti keterampilan anyaman, beternak, baik itu beternak sapi, ayam, ikan, kemudian juga berkebun. Itu, tapi ini untuk yang residensial. Nah, nanti bagaimana dengan masyarakat yang akan sekolah di sini? Itu juga kita akan selaraskan, tapi ini tidak dilihat dari batasan-batasannya. Jadi dengan adanya sekolah rakyat kita memperkenalkan, gitu ya. Dengan sekolah rakyat kita memperkenalkan ada loh kondisi masyarakat yang disabilitas mental, gitu kan. Tapi dia bisa mampu nih untuk mengikuti pelajaran, mengikuti aktivitas-aktivitas di dalam sentra.
punya keterampilan, gitu kan, punya kemampuan untuk bisa berusaha mandiri, gitu. Yang mana kita tahu kalau dia masuk penyandang disabilitas ini, kalau tidak kita rehabilitasi ya kemampuan dia untuk bisa beradaptasi di masyarakat, dia akan dikucilkan, gitu. Betul. Tapi ya kita tahu lah, gitu kan, yang mana kalau penyandang disabilitas harus ada dari dalam dirinya untuk bisa bangkit, menyadari kondisinya, gitu kan, hal-hal apa yang dia bisa hadapi, hal-hal apa yang dia bisa lakukan, gitu. Jadi untuk kemampuan dia bertahan hidup, ya itu yang kita bekali, bukan hanya ramah, tapi juga apa tadi? Pembekalan itu, kita bekali lah. Baik. Apakah sudah ada studi banding ya atau rujukan model pendidikan rakyat yang relevan sebelumnya, Bang? Ya, kalau untuk rujukannya banyak, tapi saya sebutkan salah satunya. Salah satunya sekolah boarding school-nya CT Arsa, punyanya Hairil Tanjung, gitu ya. Itu mereka sudah punya konsep sekolah berkonsep boarding school, ya, yang mana juga lulusan-lulusannya diterima di universitas-universitas tinggi ternama, gitu. Dan konsep sekolahnya adalah sekolah unggul, bukan akreditas unggul, gitu. Dan kita mengimitasi konsep-konsep itu. Nah, nantinya sekolah rakyat ini tarafnya adalah taraf unggul juga, sama, gitu. Dan kemudian diharapkan lulusan-lulusannya siap, gitu loh, mampu bersaing di universitas ternama. Baik. Gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil dan organisasi difabel untuk ikut mensukseskan sekolah rakyat ini, Bang? Ya. Sederhananya adalah informasi tidak sedikit, informasi itu banyak, luas sekali kan. Hanya saja bagaimana cara kita mengetahui, mengakses informasi itu yang harus perlu dia dalami. Yang pertama adalah mengakses seluruh informasi, yang terutama adalah pendidikan. Ini paling fundamental. Kemudian nanti kesehatan. Setelah informasi itu diperoleh, kemudian membangun kegiatan seperti ini, tanya jawab dengan pemerintah, dengan swasta, gitu ya. Karena yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan bukan hanya pemerintah, tapi swasta juga melalui program-program CSR-nya, Corporate Social Responsibility. Terus bukan hanya dari kegiatan-kegiatan tanya jawab ini, kemudian juga sosialisasi kepada rekan-rekan penyandang disabilitas yang berada di dalam organisasinya, gitu. Dan bukan hanya dalam organisasi saja, tapi dengan organisasinya yang lain, gitu. Oke, tadi mengakses informasi, memberikan informasi, kemudian mengajak. Terakhir nih, Bang. Apa pesan Abang kepada para pendengar podcast ini tentang pentingnya menciptakan pendidikan yang setara untuk semua? Ya, pesannya untuk masyarakat ya? Iya. Masyarakat. Jadi kalau bisa dibilang masyarakat kita Indonesia ini masyarakat yang sangat dekat dengan informasi. Karena akses terhadap internet, akses terhadap informasi itu sudah sangat dekat, bahkan 24 jam. Kita tidur pun Informasi aksesnya sudah ada. Iya, informasi sudah ada. Kita bangun, kita akses informasi, gitu kan? Sekolah rakyat banyak ada pro dan ada kontra. Tapi kita bergerak bukan karena pro kontra, karena memang sudah ada gagasannya, sudah ada niat baiknya, gitu kan. Nah, masyarakat bagaimana? Yuk dukung sama-sama, gitu kan. Kita turun ke lapangan, ini problem ya. Saya ceritakan problem di lapangan. Ketika kita turun ke lapangan, berdasarkan data masyarakat miskin dan masyarakat miskin ekstrim, kita turun. Kita sosialisasikan, kita ajak.
Tapi setelah beberapa hari mendaftar, kemudian dalam proses pembahasan untuk menentukan menentukan calon siswa-siswi yang akan masuk ke sekolah rakyat, banyak yang mundur. Beberapa ya, bukan banyak. Beberapa mundur. Kenapa? Karena belum siap, anak pisah dari anak, kemudian anaknya juga belum siap, melihat kawannya mundur, dia pun mundur, gitu kan. Jadi ada kondisi dia yang tidak mampu, pemerintah melihat dari data yang udah ada, kemudian mengajak. Nah, peranan masyarakat seperti apa? Masyarakat yang tidak mampu, mau nggak mau, harus siap dengan kondisi bantuan pemerintah. Berarti memang harus ada pendekatan dulu, berarti, Mas? Iya, jadi memang kita ada pendekatan awal melalui sosialisasi. Gitu. Tidak langsung kita ada data, ibu masuk ya, enggak gitu, enggak. Karena ini dia berhubungan dengan anak, yang mana itu sebenarnya fungsinya adalah fungsi keluarga yang harus membimbing dan membina, gitu kan. Tapi pemerintah melihat kemiskinan ekstrim sepertinya tidak ada habisnya, sehingga perlu ada langkah tegas dari pemerintah, kemudian melihat dari kekuatan anggaran, gitu kan. Kami mengajak masyarakat dari data-data yang sudah ada. Jadi masyarakat mau nggak diharapkan bersedia anaknya untuk dibina, diberikan pendidikan yang layak, dibangun mental yang kuat untuk bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri dan menghasilkan untuk keluarganya. Karena dunia pendidikan kita tahu syarat persyaratannya itu lulusan D3, lulusan S1, lulusan S2, gitu kan. Kita pun berharap melalui sekolah rakyat ini tingkat pendidikan masyarakat Indonesia ini jauh di atas dari kondisi indeks pendidikan yang saat ini, gitu loh. Dan kemudian indeks pembangunan manusia kita juga selama ini bisa ditingkatkan lagi, gitu loh. Yang mana masyarakatnya siap, masyarakat latar belakang pendidikan masyarakatnya mungkin S1-nya jauh lebih banyak gitu daripada yang SMP, SD, kemudian yang S2-nya juga bisa menyeimbangkan, gitu kan. Sehingga ketika kebutuhan ini terpenuhi dan mudah mengakses dunia kerja, setelah dunia kerja dia bisa akses, dia kan punya penghasilan. Betul. Kemudian bisa membantu keluarganya, gitu. Jadi diharapkan investasi pemerintah melalui dunia pendidikan ini juga bisa ditangkap oleh masyarakat dan masyarakat bersedia untuk dilayani, gitu ya, bersedia untuk berkorban lah, gitu ya. Anak-anaknya dibina di sekolah rakyat sampai tamat SMA, bahkan pun kalau bisa nanti sampai dia kuliah. Betul. Melalui program-program yang sudah ada, misalnya program Indonesia Pintar, gitu kan. Dan itu bukan hanya karena dia lolos dari seleksi sekolah ini, tamat dari SMA, PIP itu bukan hanya untuk kuliah, tapi semasa dia dari SD sampai SMA juga sebenarnya sudah PIP. Cuma pemerintah melihat anak-anak ini karakternya harus dibentuk, mentalnya harus dibentuk, agar mereka menjadi generasi-generasi yang tidak terhentikan. Kira-kira seperti itu. Berarti penting banget ya, adanya sekolah rakyat itu untuk membentuk karakter seorang terutama yang disabilitas itu bisa berpendidikan, mengatur pola pikirnya. Ya. Diharapkan juga semua teman-teman penyandang disabilitas punya pendidikan yang tinggi-tinggi. Betul, Bang. Iya. Karena memang dalam persyaratan yang untuk memenuhi kota pekerjaan disabilitas itu kan memang sudah ada, Bang, ya. Iya. Memang dalam pendidikan masih berkurang karena belum ada aksesnya. Iya. Ketika dunia kerja maunya persyaratannya A, B, C, D, tapi masyarakat yang masih di bawah, bagaimana bisa mengakses dunia kerja? Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pribadi? Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan keluarganya? Kemudian impact-nya juga, ini kan terhadap negara. Iya. Negara, indeks pembangunannya jauh di atas,
Kemudian negara-negara lain melihat nih, oh Indonesia nih kuat nih, maka dibangun kerjasama. Semakin banyak kerjasama dengan dengan negara-negara lain, tentunya akan banyak investasi di Indonesia. Gitu. Jadi memang kita bergerak dari sekarang untuk Indonesia emas. Baik, siap. Oke, Abang Septian. Septian, terima kasih Bang sudah menjelaskan Sama-sama. berapa pentingnya untuk sekolah rakyat untuk mengatasi jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia ini untuk menyambut Indonesia Emas di tahun 2045 nanti Bang. Iya. Oke baik, sahabat Ngopi Day, mungkin itu saja dari percakapan perbincangan kita sampai sini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bye bye. Bye bye.